Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat constituent test menggunakan kalimat ini yang saya dapatkan dari cerita yang ini. Baiklah, sekarang saya akan mengetes kalimat ini menggunakan salah satu constituent test yaitu yang bernama replacement. Di mana replacement ini adalah kita akan menggantikan kalimat yang akan kita analisis dengan kata yang akan kita analisis menggunakan kata yang lain. Baik, di sini saya akan menggantikan kata the man dengan Adam dan juga penguin dengan animal. Sekarang kita akan mencoba untuk membaca kembali kalimat ini dengan menggunakan kata yang sudah kita ganti ini. Apakah ini menjadi kalimat yang bisa didengar dengan masuk akal dan juga benar secara gramatikal. Baik, Adam was still carrying the animal. Nah, di sini kalimatnya masih tetap bisa kita baca dengan masuk akal dan juga gramatikalnya benar. Dan itu menandakan bahwa the man dan juga penguin ini adalah konstituen. Baik, sekarang yang kedua saya akan mengetes menggunakan constituent test yang bernama movement, di mana movement ini terbagi menjadi 3, yaitu ada passive, clefting, dan proposing. Dan untuk yang pertama saya akan menggunakan passive, di mana passive yaitu kita akan mencoba untuk memindahkan objek menjadi subjek dan subjek menjadi objek. Baik, mari kita mulai. Di sini saya akan membuat kalimat di mana the man sebagai subjek akan berubah menjadi objek dan the penguin dari objek menjadi subjek. Baik, kalimatnya akan menjadi seperti ini. Menurut saya akan menjadi seperti ini. The penguin was still carrying by the man. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa walaupun objek dipindahkan menjadi subjek dan subjek dipindahkan menjadi objek, kalimat ini masih tetap benar secara gramatikal dan masih tetap masuk akal jika kita dengar. Dan itu menandakan bahwa di mana the man dan the penguin ini adalah konstituen. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam part movement yang kedua, yaitu clefting. Nah, clefting ini adalah di mana kita akan mencoba untuk memasukkan kalimat ini ke dalam rumus ini. It is atau was, dan sambungannya adalah that atau who. Nah, di sini kita akan memasukkannya ke dalam celah ini untuk mencoba untuk memastikan atau membuktikan bahwa the man ini konstituen atau tidak. Dan ini adalah kalimat yang sudah saya masukkan ke dalam rumus ini akan menjadi seperti ini. It is the man who still carrying the penguin. Nah, ini benar secara gramatikal dan juga masuk akal jika didengar. Maka dari itu kita bisa mengambil keputusan atau bisa mengambil kesimpulan bahwa the man ini adalah konstituen. Baik, sekarang saya akan mencoba menggunakan part movement yang ketiga, yaitu proposing, untuk mengetes the penguin apakah konstituen atau tidak. Proposing sendiri adalah di mana kita mengambil kata yang ingin kita tes dipindahkan ke depan. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, di sini saya akan mengetes the penguin. Nah, ketika saya tes, kalimatnya akan menjadi seperti ini. The penguin sudah saya pindahkan ke depan. The penguin is what the man still carrying. Nah, di sini gramatikalnya menjadi benar walaupun the penguin saya pindahkan ke depan, dan juga ini masih masuk akal jika didengar. Maka dari itu kesimpulannya adalah the penguin adalah konstituen.
Oke, sekarang kita sudah akan masuk ke the modification, di mana modification ini adalah constituentes yang dimana kita akan mengetes suatu kata yang akan kita analisis apakah dia konstituen atau tidak dengan cara melihat apakah ada kata yang membatasi kata tersebut. Nah, di sini saya akan mengambil kata the man sebagai kata yang akan saya tes. Nah, di sini kata D ini membatasi kata the man ini, di mana dia menunjukkan secara langsung bahwa the man ini adalah seorang pria dan sudah tidak bisa diganggu-gugat artinya atau maknanya di dalam kalimat ini. Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya the man ini adalah konstituen. Oke, sekarang saya akan masuk ke dalam constituentes yang berikutnya, yaitu stand alone. Di mana stand alone ini kita akan mengetes suatu kalimat atau suatu kata, apakah dia konstituen atau tidak, dengan cara melihat apakah dia bisa berdiri sendiri atau tidak. Nah, biasanya kami menggunakan cara ini dengan cara mengajukan pertanyaan. Biasanya, misalnya contoh, sini saya akan saya akan mengetes ini, kalimat ini. Carrying the penguin. Saya akan mengetes kalimat ini dengan cara mengajukan pertanyaan seperti ini. Apa yang sedang dijaga oleh the man? Gitu. Apa yang sedang di-carrying oleh the man? Nah, jawabannya adalah carrying the penguin. The penguin. Nah, di sini penguinnya ini, carrying the penguin ini, kalimat ini itu bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari kalimat yang ada di sebelumnya ini, dan dia bisa berdiri sendiri. Maka dari itu kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya carrying the penguin ini konstituen. Nah, berikutnya saya akan mengetes the man. Nah, the man ini saya akan mengetesnya menggunakan pertanyaan seperti ini. Siapa yang menjaga the penguin? Siapa yang masih menjaga the penguin? Jawabannya adalah the man. Nah, di sini the man bisa berdiri sendiri. Kalimat the man ini bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari kalimat-kalimat yang ada sebelum dan setelahnya. Ini adalah menunjukkan bahwasanya di mana the man itu adalah konstituen. Oke, sekarang yang berikutnya yaitu adalah elipsis. Di mana elipsis ini kita akan mengetes konstituennya suatu kalimat itu dengan cara melihat apakah dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari kalimat yang ada di setelah ataupun sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencoba kedua kalimat ini, yaitu the man was still, dan juga carrying the penguin. Nah, pertama, the man was still. Nah, the man was still ini dia di sini tidak bisa berdiri sendiri karena di sini kalimatnya itu ngegantung gitu. Maksudnya dia tidak lengkap dan dia tidak bisa berdiri tanpa bantuan dari kalimat yang ada di setelahnya. Dan di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia tidak konstituen. Nah, yang berikutnya ini adalah carrying the penguin. Nah, carrying the penguin ini dia bisa berdiri sendiri karena di sini dia mempunyai arti sendiri tanpa harus ada bantuan dari kalimat yang ada di sebelumnya. Nah, itu artinya adalah carrying the penguin adalah kalimat yang konstituen.